Hari ini saya bertemu dengan Kepala Bappenas, Pak Arief, ada di hadapan saya. Dan hari ini saya akan berbicara, ngobrol informasi penting terkait harga pangan, harga beras yang melonjak sangat tajam. Dan dari harga beras premium menjadi 19.000 dan kemudian harga beras medium juga mahal. Di hadapan saya sudah ada Pak Arief. Selamat malam Pak Arief. Malam. Senang bertemu dengan Bapak. Bapak, kita akan ngobrol informasi penting terkait harga pangan. Menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah bahan makanan pokok masih terus merangkak naik pada Selasa 27 Februari. Salah satu bahan pangan yang harganya terus menanjak adalah komoditas beras dan minyak goreng kemasan sederhana. Melansir dari data panel harga Badan Pangan Nasional Selasa 27 Februari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, harga beras premium naik Rp150 menjadi Rp16.520 per kilogram. Sedangkan harga beras medium naik Rp90 menjadi Rp14.390 per kilogram. Harga beras sudah di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Harga eceran tertinggi beras premium yakni Rp13.900 hingga Rp14.800 per kilogram dan harga beras medium sebesar Rp10.900 hingga Rp11.800 per kilogram. Bagaimana antisipasi pemerintah untuk menjaga harga pangan? Berikut obrolan penting Wakil Pemimpin Redaksi Kontan Titis Nurdiana dengan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Beras premium naik Rp150 menjadi Rp16.520 per kilogram. Beras medium naik Rp90 menjadi Rp14.390 per kilogram. Minyak goreng kemasan naik Rp280 menjadi Rp17.860 per liter. Bawang putih bonggol naik Rp230 menjadi Rp39.070 per kilogram. Bawang merah naik Rp10 menjadi Rp34.340 per kilogram. Kedelai biji kering naik Rp140 menjadi Rp13.440 per kilogram. Daging ayam ras naik Rp500 menjadi Rp37.340 per kilogram. Telur ayam ras naik Rp1.130 menjadi Rp31.030 per kilogram. Ikan kembung naik Rp780 menjadi Rp37.960 per kilogram. Ikan tongkol naik Rp550 menjadi Rp33.190 per kilogram. Garam halus beriodium naik Rp70 menjadi Rp11.640 per kilogram. Tepung terigu non curah naik Rp120 menjadi Rp13.590 per kilogram. Gula konsumsi naik Rp60 menjadi Rp17.700 per kilogram. Tepung terigu curah naik Rp140 menjadi Rp10.780 per kilogram. Jagung peternak naik Rp300 menjadi Rp9.040 per kilogram. Harga beras sampai sekarang masih mahal. Beras premium sampai 19.000, sementara beras medium harganya juga mendaki. Nah, banyak yang berharap bahwa impor beras yang dilakukan pemerintah ada tambahan 1,6 juta ton dari kuota sebelumnya 2 juta itu bisa menstabilkan harga. Bisa dipastikan Pak bahwa kemudian harga akan melandai ketika impor beras datang, Pak? Importasi 2024 baru 500.000 ton. Ya, produksi juga masih di bawah 2,5 juta ton. Januari Februari kita konsumsi versus produksi ya, kita tuh defisit 2,8 juta ton. Harga itu akan baik pada saat produksi dalam negeri kita itu bisa kita tingkatkan di atas 2,5 juta ton. Dan dalam KSA BPS bulan Maret 2024 kita harapkan bisa 3,5 juta ton setara beras. Kemudian nanti April kalau boleh bisa di atas. Jadi kapan harga beras akan turun? Apabila kita bisa meningkatkan produksi dalam negeri dan jumlahnya di atas 2,5 juta ton. Artinya 3 bulan sebelum harus menanam
minimal 1 juta hektar. Nah ini challenge kita ini, menanam 1 juta hektar, tapi juga harus dibarengi dengan benih yang baik, dibarengi dengan pupuk yang tepat, jumlahnya, waktunya, kemudian ada penyuluh di sana, ya. Kemudian menggunakan teknologi yang bisa mendukung peningkatan produktivitas. Pak, oke, artinya keputusan pemerintah dan Presiden Jokowi untuk menambah 1,6 juta ton karena memang produksi kita itu nyungsep, gitu ya Pak ya? Kita kan 2 juta ton aja belum kita pakai. Ya, tetapi pemerintah itu harus punya cadangan pangan pemerintah. Kita itu menyelesaikan yang 2 juta aja belum selesai. Baru 500.000. Ini udah bulan Februari gitu ya. Nah, kenapa 1,6 juta itu disampaikan ya. Jadi supaya kita itu sudah bisa mengantisipasi. Kalau memang itu tidak diperlukan, ya tidak usah dikerjakan. Tetapi ini sudah mempercepat proses. Dulu kalau orang mau melakukan importasi, itu debatnya lama sekali ya. Kemudian setelah dilakukan importasi, datangnya terlambat. Tapi dalam 2 tahun ini, Pak Presiden itu sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Sehingga Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog itu sebenarnya punya waktu, keleluasaan untuk memasukkan beras. Ya. Sehingga hari ini, kalau menurut saya, kita perlu secepatnya untuk memasukkan, kita simpan sebagai cadangan pangan pemerintah. Ya, di sisi lain, kita tingkatkan produksi dalam negeri. Sesederhana itu, karena kita pengen memindahkan giat ekonomi yang ada di luar sana, yang ada di Vietnam, yang ada di Thailand, pindahkan ke Indonesia. Ini akan sangat baik buat petani, buat perkembangan, buat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, Pak, sebentar lagi itu kan memasuki bulan Ramadan, Pak. Selain harga beras, harga telur juga merangkak naik, harga daging ayam juga merangkak naik, dan gula, garam juga sudah mulai mendaki. Nah, bagaimana antisipasi Bappenas dan juga Bulog dalam mengatasi kenaikan atau inflasi harga pangan menjelang Lebaran, Ramadan dan Lebaran? Untuk ayam dan telur, nanti saya ajak Mbak Titis ke peternak-peternak. Ya, bagaimana saudara-saudara kita peternak itu ya sangat menderita pada saat harga live bird itu jatuh. Ya, memang harus disampaikan bahwa harga ayam, harga telur ya, itu memang harus seimbang gitu. Tidak terlalu tinggi sekali atau jangan di bawah. Setahu saya dalam setahun terakhir saudara-saudara peternak ini memang perlu kita bantu. Ya. Sehingga Badan Pangan Nasional tentunya kita menginisiasi untuk bantuan kepada KRS, keluarga resiko stunting, itu sekitar 1,4 juta ya di 7 provinsi ya, itu kita berikan bantuan berupa ayam dan telur. Ini akan membantu saudara-saudara kita peternak kecil utamanya, untuk kita off-take dengan harga yang baik, kemudian disalurkan kepada keluarga risiko stunting. Sebenarnya pola ini udah kita siapkan, artinya ini salah satu bagaimana kita cara membangun ekosistem pangan untuk kegiatan-kegiatan ke depan, seperti kita punya 68 kabupaten kota ya yang rentan rawan pangan. Kemudian kita punya tugas untuk menurunkan angka stunting, kita punya tugas untuk gizi buruk ya. Ini semua harus kita bisa synchronize. Jadi end to end-nya itu akan dapat. Nah, Badan Pangan Nasional saat ini sudah memiliki itu semua. Tinggal skalanya diperbesar. Artinya Pak, stok Lebaran itu aman ya Pak ya? Semuanya sehingga tersedia jika masyarakat tidak kekurangan meskipun harganya masih tinggi gitu ya Pak ya? Insya Allah semuanya aman. Untuk produk-produk yang insufficient, yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, ya seperti gula, ya itu akan sangat tergantung dengan harga dunia, internasional, kemudian logistik, dan satu lagi jangan lupa currency rate. Currency rate ya, efek dari currency rate yang sekarang 15.600 sampai 15.700, dan juga ada persoalan Laut Merah dan juga terusan Panama yang masih ngantri, itu juga menambah ini Pak ya, menambah variabel harga sehingga harga di Indonesia termasuk tinggi ya Pak ya. Yuk kita bangun pertanian Indonesia. Jadi kalau harga seperti ini, petani kita sebenarnya
akan bisa diuntungkan dan nilai tukar petani kita bisa Bisa. lebih baik. Termasuk kalau tadi disampaikan mengenai tebu, ya, gula, sugarcane, ya, harga juga di atas 26 sen, ya, itu kesempatan kita, petani-petani tebu kita, ya, untuk melakukan produksi dalam negeri. Oke, terima kasih Pak Arief atas waktunya. Sampai ketemu. Terima kasih.